Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati Allah, berikut ngaji bareng mencoba mengkaji sebuah surat yang sangat terkenal dan populer, yaitu surah Yasin. Kita tahu bahwa surah Yasin adalah surah yang dianggap menjadi jantungnya Al-Quran. Kadang surah Yasin lebih sering dibacakan di malam hari, di hari-hari tertentu. Untuk itu, sahabat ngaji bareng, marilah sama-sama kita kupas dan kita ulas keutamaan yang ada di dalam surah Yasin. Dalam video ini kita akan mengulas secara mendalam tentang keutamaan dan fadilah membaca surah Yasin di malam hari, mulai dari ketenangan hati, kelapangan rezeki, perlindungan dari bala, hingga kekuatan spiritual dalam menghadapi kehidupan dan kematian. Yang pertama, membaca surah Yasin sebagai tradisi spiritualitas di malam hari. Dalam tradisi Islam, malam bukan sekedar waktu untuk beristirahat, melainkan juga saat yang penuh keberkahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara amalan yang sering dianjurkan untuk menghidupkan malam adalah membaca surah Yasin, yang sering dijuluki sebagai jantung Al-Quran. Julukan ini bukan tanpa alasan. Para ulama menjelaskan bahwa kandungan makna dalam surah Yasin mencakup inti pesan dakwah Islam tentang ketauhidan, kenabian, hari kebangkitan, serta penegasan akan kuasa Allah atas segala sesuatu. Oleh karena itu, menjadikan surah Yasin sebagai bacaan rutin di malam hari bukan hanya membawa ketenangan hati, tetapi juga membentuk kekuatan spiritual yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai komunitas muslim, baik di rumah tangga sederhana hingga di majelis ilmu, bacaan surah Yasin pada malam-malam tertentu telah menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan, menjadi pelipur lara bagi yang gelisah, harapan bagi yang ditimpa musibah, dan kekuatan bagi yang mencari petunjuk. Membaca surah Yasin di malam hari bukan hanya sebagai rutinitas ibadah, tetapi sebagai bentuk refleksi diri yang mendalam, menghayati makna ayat demi ayat sebagai perenungan atas hakikat hidup dan kematian. Sebab di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana nasib manusia yang beriman dan yang ingkar. Sebagaimana kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara, dan bagaimana amal kebaikan akan menjadi penyelamat yang kekal di akhirat. Ketika malam datang dengan sunyinya, hati manusia lebih mudah tersentuh oleh bacaan Al-Quran. Dalam ketenangan malam, suara lirih bacaan surah Yasin seakan menyatu dengan denyut jiwa, membawa pesan ilahi yang menembus batas logika. Tidak mengherankan jika Rasulullah SAW dalam berbagai riwayat menganjurkan untuk memperbanyak amalan malam, dan sebagian ulama menjadikan surah Yasin sebagai salah satu bacaan utama karena keberkahan maknanya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, meskipun derajatnya diperdebatkan oleh para ahli hadis, disebutkan bahwa siapa yang membaca surah Yasin di malam hari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya.
Ini menjadi motivasi spiritual yang besar bagi kaum muslimin untuk terus menghidupkan malam-malam mereka dengan bacaan yang mengandung rahmat, ampunan, dan petunjuk. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh hiruk-pikuk dan kegelisahan, menghidupkan malam dengan surah Yasin menjadi oase yang menenangkan. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, mengalihkan perhatian kepada yang maha kekal, dan memperbaharui tekad untuk menjalani hidup dengan iman yang lebih dalam. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa membaca surah Yasin di malam hari adalah salah satu bentuk ibadah yang memberikan manfaat spiritual tanpa henti, mengalir dari malam ke malam, mengisi hati dengan cahaya ilahi. Yang kedua, keutamaan surah Yasin dalam menghadapi kematian dan akhirat. Salah satu aspek paling mendalam dari keutamaan surah Yasin adalah hubungan yang erat dengan kematian dan kehidupan akhirat. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa surat ini memiliki keistimewaan tersendiri ketika dibaca di sisi orang yang sedang dalam sakaratul maut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang sedang menghadapi kematian." Meskipun sebagian ulama memperdebatkan derajat hadis ini, namun pengalamannya tetap meluas di kalangan umat Islam sebagai bentuk ikhtiar spiritual dalam mengantarkan ruh menuju Sang Khalik dengan tenang. Membaca surah Yasin di malam hari, terutama ketika merenungkan kematian, mampu menghadirkan kesadaran akan kefanaan dunia dan pentingnya mempersiapkan diri untuk akhirat. Ayat-ayat dalam surat ini menggambarkan dan sangat jelas tentang kebangkitan manusia dari kubur, pengadilan Allah yang Maha Adil, dan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan yang ingkar. Ini menjadi pengingat yang kuat bahwa setiap malam yang kita lalui dalam satu langkah dan lebih dekat menuju akhir perjalanan hidup. Ketika malam datang dan gelap menyeliputi bumi, membaca surah Yasin menjadi seperti lentera yang menerangi hati. Ia membuka kesadaran ruhani bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang tampak di mata, tetapi juga tentang apa yang tersembunyi di balik kematian. Surah ini mengajak kita merenung bukan dengan rasa takut yang mencekam, tetapi dengan kesadaran bahwa kematian bukan akhir segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Ayat-ayat seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ayat ini menjadi pengingat akan kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati dan mengatur segalanya dengan mudah. Ketika ayat-ayat ini dibaca di malam yang hening, mereka menggema dalam kalbu dan menghidupkan kesadaran bahwa kita tidak sendiri, bahwa setiap detik hidup ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri kembali kepadanya. Selain itu, membaca surah Yasin pada malam hari menjadi cara untuk menenangkan keluarga yang sedang menghadapi duka. Banyak keluarga muslim yang menghidupkan malam-malam mereka dengan bacaan surah Yasin saat kehilangan orang tercinta, sebagai bentuk doa dan harapan agar arwah mereka mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Tradisi ini juga menjadi momen untuk memperkuat ikatan batin antara anggota keluarga, di mana mereka bersama-sama menyelami bahwa kehidupan dan kematian dengan penuh ketawaduan.
suara yang lembut saat membacanya, disertai linangan air mata dan hati yang tertunduk, menghadirkan suasana spiritual yang mendalam. Bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah ibadah yang membangkitkan kesadaran akan pentingnya hidup dengan tujuan akhir, yaitu ridho Allah. Maka tak heran jika surah Yasin disebut-sebut sebagai sahabat malam yang penuh dan paling setia, menenangkan jiwa, membimbing hati, dan mengingatkan manusia akan hakikat hidup yang sesungguhnya. Ia bukan hanya bacaan, tetapi juga pelita yang memandu langkah menuju keabadian. Yang ketiga, surah Yasin sebagai sumber ketenangan dan kekuatan hati. Ketenangan hati adalah anugerah yang sangat mahal di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan dan kecemasan. Dalam hal ini, membaca surah Yasin di malam hari telah menjadi pelipur lara bagi banyak hati yang gelisah. Ayat-ayat dalam surah ini mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa, mampu menenangkan jiwa yang diliputi kegelisahan, serta memberi harapan baru bagi hati yang nyaris putus asa. Tidak sedikit orang yang menjadikan surat Yasin sebagai amalan harian di malam hari, bukan hanya karena pahala yang dijanjikan, melainkan karena ia menjadi sandaran batin yang kokoh di tengah badai kehidupan. Ketika dunia terasa sempit dan kesulitan hidup datang bertubi-tubi, surah Yasin hadir seperti angin sejuk yang menyapa hati, membisikkan bahwa setiap ujian pasti ada ujungnya, dan bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari segala masalah yang sedang dihadapi. Maka tak heran banyak yang menemukan kekuatan baru setelah membacanya, kekuatan untuk bersabar, bersyukur, dan terus melangkah meski jalan terasa gelap. Surah Yasin juga memberikan keteguhan iman bagi mereka yang sedang berada dalam titik terendah hidupnya. Dalam ayat-ayatnya, Allah menceritakan tentang kisah para rasul yang ditolak oleh kaumnya, namun tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan risalah. Ini menjadi pelajaran penting bahwa kesabaran dalam kebaikan tidak pernah sia-sia, dan bahwa pertolongan Allah akan datang bagi siapapun yang istiqomah di jalannya. Bagi orang-orang yang sedang berjuang melawan godaan dunia, membaca surah Yasin di malam hari seakan memberi pelukan hangat dari langit, menguatkan iman, dan mengingatkan bahwa Allah Maha melihat segala jerih payah yang dilakukan hamba-Nya. Membaca surah Yasin bukan hanya sekedar membaca huruf demi huruf, tetapi juga menghadirkan Allah dalam kesadaran tinggi, mempercayai janjinya, dan menyerahkan segala urusan kepadanya dengan penuh tawakal. Lebih dari itu, surah Yasin juga memberi ketenangan karena di dalamnya terdapat penguatan akan adanya keadilan Allah. Di dunia ini seringkali kebaikan tidak langsung mendapat balasan, sementara kezaliman justru tampak berjaya. Namun, surah Yasin mengingatkan bahwa setiap amal, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah tidak pernah lalai atau lupa akan hari pembalasan yang pasti akan datang. Dengan membaca surah Yasin di malam hari, seseorang diajak untuk mempercayai keadilan ilahi dan menanamkan keyakinan bahwa setiap tetes air mata dalam kesabaran akan dibalas dengan pelangi kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah yang membuat surah Yasin begitu istimewa. Ia bukan hanya memberi ketenangan sesaat, tetapi juga menanamkan harapan jangka panjang bahwa hidup ini punya tujuan, bahwa kebaikan akan menang, dan bahwa Allah selalu dekat dengan orang-orang yang percaya. Maka membaca surah Yasin sebelum tidur atau setelah salat malam menjadi amalan yang memancarkan ketenangan dan kekuatan hati secara bersamaan, mengisi malam dengan cahaya yang tak padam hingga fajar menyingsing. Yang keempat, surah Yasin sebagai pembuka rezeki dan penolak bala.
Selain dikenal karena kandungan spiritualnya yang mendalam, Surah Yasin juga diyakini sebagai salah satu wasilah terbukanya pintu rezeki dan tertolaknya berbagai bala. Keyakinan ini bukan semata-mata tradisi turun-temurun, melainkan berdasarkan banyak pengalaman spiritual umat Islam dari berbagai penjuru dunia yang merasakan keberkahan luar biasa setelah menjadikan Surah Yasin sebagai amalan malam mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang mengisahkan bagaimana kesulitan ekonomi perlahan terangkat, hutang terselesaikan, pintu rezeki terbuka dari arah yang tak disangka-sangka, dan berbagai kesempitan hidup menjadi lebih ringan setelah konsisten membaca surah Yasin di malam hari. Meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebut surah Yasin sebagai pembuka rezeki dalam Al-Quran maupun hadis sahih secara tekstual, namun keberkahan dari membaca Al-Quran, khususnya surah Yasin, telah terbukti menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kedekatan itulah yang membuka jalan bagi pertolongan dan kelapangan hidup. Rezeki bukan hanya soal materi. Banyak orang memiliki kekayaan, namun hatinya sempit dan pikirannya tak terasa tenang. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana namun hatinya lapang dan penuh syukur sejatinya telah menerima rezeki yang luar biasa. Inilah perspektif yang dibawa oleh surah Yasin ketika dibaca dan direnungi pada malam hari. Ayat-ayatnya mengingatkan bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan kehidupan makhluk, bahwa tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali diketahui oleh Allah. Maka ketika seseorang membaca surah Yasin dengan penuh keyakinan, ia seperti sedang mengetuk pintu langit dengan hati yang pasrah, seraya berkata, "Ya Allah, Engkau pemilik segala sesuatu, lapangkanlah urusanku." Dalam keadaan seperti itu, doa yang tulus, bacaan yang khusyuk, dan hati yang bergantung hanya kepada Allah menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mendatangkan pertolongan yang tidak terduga. Adapun tentang perlindungan dari bala dan musibah, para ulama menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran di malam hari, termasuk surah Yasin, menjadi tameng yang kuat untuk melindungi jiwa dari berbagai keburukan yang tampak maupun tersembunyi. Dalam surat Yasin, Allah menggambarkan bagaimana para pendusta Nabi ditimpa azab karena keingkaran mereka, sementara orang-orang beriman mendapatkan keselamatan. Kisah-kisah ini menjadi peringatan sekaligus pelindung, karena ketika seseorang menghayatinya, ia akan terdorong untuk hidup lebih taat dan menjauhi keburukan yang bisa mengundang murka Allah. Ini adalah bentuk perlindungan paling nyata, melindungi jiwa dari penyimpangan yang membinasakan. Selain itu, banyak pula yang membaca surah Yasin sebagai ikhtiar, perlindungan dari penyakit, sihir, atau gangguan makhluk halus, karena yakin bahwa bacaan Al-Quran memiliki cahaya yang menembus kegelapan dalam suasana malam yang hening. Bacaan surah Yasin menjadi benteng spiritual yang menjaga hati tetap lurus, jiwa tetap kuat, dan pikiran tetap tenang. Dengan semua keutamaannya ini, membaca surah Yasin di malam hari menjadi amalan yang bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengundang keberkahan dunia dan akhirat. Ia menyatukan berbagai dimensi kebutuhan manusia, spiritualitas, perlindungan, rezeki, dan harapan. Dalam keheningan malam, ketika dunia terlelap dan suara duniawi mereda, surah Yasin berbicara langsung kepada hati, menjadi perantara antara hamba dan Rabb-Nya, membawa doa-doa naik ke langit dan menghadirkan rahmat yang turun ke bumi. Maka siapa yang menghidupkan malamnya dengan surah Yasin, sejatinya ia sedang menghidupkan hatinya, menyuburkan jiwanya,
dan menyambung ikatan yang kuat dengan Allah yang Maha Pemurah. Yang kelima, menjadikan surah Yasin sebagai amalan malam yang berkelanjutan. Menghidupkan malam dengan surah Yasin bukanlah sebuah amalan yang bersifat sesaat atau insidental, melainkan sebaliknya menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Dalam setiap lembar ayatnya tersimpan kekuatan yang mampu menyuburkan iman, menenangkan pikiran, dan meneguhkan hati untuk terus berada di jalan yang lurus. Menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas malam bukan berarti membebani diri, melainkan membiasakan hati untuk kembali kepada Allah dengan cara yang lembut dan menenangkan. Bahkan hanya dengan membaca 1 kali di malam hari, efeknya dapat terasa dalam aktivitas keesokan harinya. Hati akan menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah terasa lebih terarah. Ini karena rohani yang terisi oleh cahaya Al-Quran di malam hari cenderung akan melahirkan energi positif yang memanjarkan sepanjang hari. Dalam jangka panjang, menjadikan surah Yasin sebagai teman malam akan menciptakan kedekatan batin yang sangat erat antara hamba dan Rabb-Nya, sehingga doa-doa lebih tulus, sikapnya lebih sabar, dan hidup lebih penuh rasa syukur. Keberlanjutan dalam membaca surah Yasin juga melatih konsistensi dalam keikhlasan dalam beribadah. Dalam Islam, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Membaca surah Yasin tidak membutuhkan waktu yang lama, namun efeknya sangat dalam apabila dilakukan dengan penuh menghayati dan niat yang tulus. Bahkan jika tidak mampu membaca seluruhnya setiap malam, membiasakan membacanya sebagian ayat dengan memahami maknanya sudah merupakan langkah besar dalam membangun kedekatan spiritual. Lebih dari itu, menjadikan surah Yasin sebagai amalan malam juga dapat menjadi contoh teladan bagi anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk mencintai Al-Quran sejak dini. Ketika rumah dihiasi dengan bacaan Al-Quran, maka keberkahan akan mengalir dalam setiap sudutnya, membawa ketenangan dan perlindungan yang tak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh hati yang peka. Di era digital yang penuh distraksi ini, mengalokasikan waktu untuk membaca surah Yasin di malam hari juga menjadi bentuk perlawanan terhadap kesia-siaan. Daripada waktu dihabiskan dengan menatap layar tanpa tujuan, membaca surah Yasin adalah bentuk pemanfaatan waktu yang bijaksana dan bermakna. Apalagi ketika bacaan itu dibarengi dengan tafsir dan penghayatan terhadap maknanya, maka setiap huruf yang dibaca akan berbuah pahala, dan setiap makna yang dipahami akan menumbuhkan hikmah dalam kehidupan nyata. Dalam surah Yasin terdapat ayat-ayat yang mengingatkan manusia untuk tidak lalai terhadap ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta tentang penciptaan, kematian, kebangkitan, dan pengadilan. Ayat-ayat ini seolah mengingatkan kita setiap malam untuk menilai kembali hidup yang sedang kita jalani. Apakah kita sedang berada dalam jalan yang diridhoinya, ataukah sedang tersesat tanpa sadar? Akhirnya, menghidupkan malam dengan surah Yasin bukan hanya tentang membaca sekumpulan ayat, tetapi tentang membuka pintu-pintu langit dan kesadaran dan ketawaduan. Ia adalah bentuk ibadah yang membasuh hati dari kelelahan dunia, menjernihkan jiwa, dan membersihkan seluruh spiritual dari kotoran-kotoran dosa, memperkuat tekad untuk menjalani hidup dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Dalam kesunyian malam, ketika hanya terdengar lirih bacaan-bacaan suci, di sanalah terjadi percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya, dan dari situ pula mengalir fadilah yang tak pernah habis, berupa ketenangan, harapan, kekuatan,
dan keberkahan yang menyertai langkah seorang hamba dalam menjalani hidup di dunia ini, hingga kelak ia kembali kepadanya dalam keadaan terbaik. Maka siapa yang menghidupkan malam dengan surah Yasin, sejatinya ia sedang membangun jembatan cahaya menuju akhirat, jembatan yang kokoh karena dibangun dengan cinta kepada Al-Quran dan ridho dari Sang Maha Penyayang. Sahabat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah keutamaan dan istimewanya membaca surah Yasin di malam hari. Semoga kita bisa melakukannya, menghidupkan malam dengan membaca surah Yasin. Semoga kita tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap keberkahan dan ridhonya. Lebih kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.